Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dan rekan saya Sri Marani akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial menurut J. Makionis yaitu dua orang atau lebih memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain, contohnya seperti keluarga, persahabatan, dan organisasi besar. Lalu alasannya dibentuk kelompok sosial adalah untuk menjaga individualitas mereka. Ada dua jenis kelompok sosial, yang pertama primer dan sekunder. Primer menurut Charles Horton Collie yaitu kelompok sosial kecil di mana anggotanya sebagai hubungan pribadi dan bersifat abadi, contohnya seperti keluarga dan persahabatan. Lalu kelompok sekunder yaitu kelompok besar dan impersonal, mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Kelompok ini memiliki ikatan yang sangat lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain. Contohnya seperti anggota partai politik. Lalu ada kelompok luar dan dalam. Kelompok luar yaitu kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Kelompok luar cenderungan terjadi permusuhan, peperangan, dan perampokan. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, dan kepribadian yang lemah. Lalu kelompok dalam, anggota merasa terhormati dan kesetiaan. Contohnya seperti keluarga dan profesi kerjaan. Contoh dari kelompok luar adalah orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa terpilih dan bangsa Yunani menganggap semua orang itu biadab. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Sri Maharani. Oke, terima kasih untuk Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok dalam, kelompok luar, serta organisasi formal. Yang pertama ada kelompok dalam. Kelompok dalam adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Konsep in-group atau konsep kelompok dalam diperkenalkan oleh William Graham Sumner pada tahun 1940. Kelompok dalam sering dijumpai atau cenderung terjadinya persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan perdamaian. Begitu juga dengan kelompok luar. Kelompok luar adalah kelompok sosial di mana anggotanya mereka bersaing atau oposisi. Kelompok luar cenderung terjadi permusuhan, peperangan, dan perampokan. Perbedaan ini tidak dapat dihindari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat, tujuan, dan kepribadian yang berbeda. Ada juga kelompok acuan. Kelompok acuan menurut Robert Camerton yaitu kelompok sosial bagi seorang yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Disebut sebagai kelompok acuan karena orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam tindakan dan berperilaku. Selanjutnya ada organisasi formal, yaitu kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan secara efisien. Ada 3 tipe menurut Makionis. Yang pertama ada organisasi utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka seperti bisnis dan kepemerintahan. Ada juga organisasi normatif, yaitu orang bergabung bukan karena untuk mendapatkan pendapatan, melainkan untuk mengejar tujuan yang secara moral berharga, seperti organisasi sukarelawan. Yang ketiga ada organisasi koersif, yaitu orang dipaksa bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau bisa disebut penjara atau pengorbanan atau rehabilitasi seperti rumah sakit dan penjara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.